Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Apa sih maksudnya tidak kawin di sini? Tidak kawin di sini maksudnya adalah hanya melibatkan satu induk saja. Dan perkembangbiakan ini memiliki ciri khas, individu hasil keturunannya sangat mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif terdapat dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa adanya bantuan dari makhluk hidup lainnya. Dan proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Dan perkembangbiakan ini terjadi berbagai macam cara, yaitu dengan cara spora, tunas, tunas adventif, umbi batang, umbi lapis, akar tinggal atau rizoma, dan geragi atau stolon. Yang pertama adalah spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan dengan ukuran yang sangat kecil seperti biji. Contohnya adalah jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Yang kedua adalah tunas, di mana tunas pada tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ada pada pisang, bambu, dan tebu. Selanjutnya ada tunas adventif, adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya cocor bebek, sukun, dan buah kesemek. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan menggembung membentuk umbi. Umbi di sini berperan sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya ada pada kentang dan umbi jalar. Kemudian ada umbi lapis. Di sini umbi lapis adalah lapisan daun berdaging yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya ada pada bawang-bawangan, bunga lili, dan bunga bakung. Selanjutnya ada akar tinggal atau rizoma, adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya bisa kita temukan pada jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Yang terakhir ada geragi atau stolon, adalah batang yang tumbuh di atas atau di dalam tanah. Contohnya ada pada stroberi, semanggi, pegagan, dan rumput teki. Selain vegetatif alami, juga ada vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara tak kawin yang dilakukan akibat campur tangan manusia. Vegetatif buatan terdiri dari mencangkok, stek, mengenten atau menyambung, merunduk, dan okulasi atau menempel. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah cara memperbanyak tanaman dengan tujuan memperoleh keturunan yang lebih bermutu. Contoh tanaman yang dapat dilakukan dengan cara mencangkok adalah pohon mangga dan pohon rambutan. Selanjutnya adalah stek. Stek adalah menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Contoh tanaman yang dapat dilakukan dengan stek adalah pohon singkong dan mawar. Selanjutnya adalah mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan menyambungkan pucuk tanaman dengan batang tanaman lainnya. Contohnya adalah pada pohon kopi, mangga, dan durian. Kemudian merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman ke tanah, agar batang tanaman tersebut berkembang biak. Contoh tanamannya adalah pohon stroberi, arbe, dan anggur. Yang terakhir adalah okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Contoh tanaman yang dapat dilakukan okulasi adalah mawar dan mangga. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa!